Yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Ya, UGM ini. ya, tolong speak up ya. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Nyatakanlah ya. Saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya. Ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending nggak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita tuh nggak sekolah dan nggak jujur. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Palsu dikejar, ditangkap. Plat nomor palsu dikejar juga. Buset, ijazah palsu dikawal. Ampun, ampun. Difitnah saya diam, dihina saya diam, direndahkan saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya melawan. Mata minus itu bisa berkurang kalau pakai lasik doang, yang urus juga dokter mata, SPM. Jadi mata minus itu tidak bisa berkurang dengan apapun. Bisanya dibawa ke dokter mata, pakai kacamata, soft lens, kontak lens, atau kerat lasik. A few moments later. Tapi yang paling tidak bisa dihindari adalah pemakaian kacamata. Ya, kacamata ini mau dioperasi lasik sekalipun, ya, itu tidak akan bisa kalau kacamatanya kan kacamata kiri sangat tebal. Kan? Operasi lasik itu baru ada tahun berapa? Ya kan? Jadi, A few inches later. Ini parahnya. Sudah, tapi belum. Saja gelasnya biar ramai. Saya hanya mengatakan UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil. Ya teman-teman ya, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya, karena ini masih isunya seputaran ijazah palsu Pak Jokowi yang sampai saat ini masih terus bergulir dan belum ada titik terang dari pihak penegak hukum juga. Nah teman-teman, dalam video ini juga kita bisa melihat bagaimana ya komentar atau tanggapan para netizen yang sudah melihat cuplikan video ini barusan. Ya, ini disampaikan bahwa ya kebenaran selalu sederhana dan jujur ya, sedangkan kebohongan ya selalu rumit dan berbelok-belok. Nah, teman-teman, artinya dari masyarakat Indonesia atau dari pihak publik sekarang sudah pada tahu bahwa apa yang dilakukan pihak Pak Jokowi ini adalah sebuah kebohongan ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi
apapun alasan ya yang diberikan oleh pihaknya Pak Jokowi saat ini, namun sampai saat ini ya publik tidak akan menerima dan tidak percaya akan hal itu ya, karena dari awal mereka sudah ya berbohong, dan sehingga masyarakat Indonesia menilai bahwa itu ya akan terus berbohong ya untuk menutupi sebuah kebohongan, karena ya biar bagaimanapun ya tapi kebenaran tetap menemukan jalannya sendiri ya. Kita melihat bahwa ya ada anak bangsa yang cerdas dan yang pintar, dan sehingga mereka mampu untuk mendalami dan memahami ya bagaimana adanya rekayasa atau ya berupa rekayasa ya manipulasi data-data atau dokumen ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Lah di situ dikatakan bahwa satu keluarga membuat kacau ya satu negara. Ya negara tidak boleh kalah ya sama satu keluarga ini. Nah, membuat kebohongan ya baru itu akan mendegradasi institusi ya Anda wahai UGM. Seluruh alumni satu angkatan Jokowi baiknya jadi saksi di pengadilan agar cepat selesai urusannya ya. Nah, ayo ya dosen-dosen UGM ya dan angkatan 90 atau 80-an kehutanan ya pasti mengetahui ada tidaknya Jokowi ya info dari Anda akan dapat mencerahkan ya gelapnya langit Indonesia ini. Nah, jadi dari pihak publik teman-teman menyampaikan bahwa ya bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang memang betul yang seangkatan Pak Jokowi di tahun 80-an dan 90-an itu, kalau memang betul ada ya tolong segera diberikan ya kesaksiannya, diberikan keterangannya seperti apa pada saat itu Pak Jokowi, apakah hanya gelar saja yang didapatkan dari UGM atau betul-betul ada proses ya proses penempuh pendidikan di sana, dan atau memang betul-betul tidak pernah sama sekali Pak Jokowi kuliah di UGM ini. Nah, agar supaya polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak terlalu berlarut-larut sampai malam lama seperti ini. Nah, jadi agar kasus-kasus yang lain juga bisa diurus dan bisa dibereskan oleh para penegak hukum ya. Kalau ijazah tidak diusut tuntas ya akan menjadi contoh untuk pejabat-pejabat berikutnya ya. Ini akan menjadi salah satu patokan teman-teman ya para pejabat berikutnya ya. Kalau ini saja terbukti sudah melanggar hukum atau konstitusi ya yang berlaku di negara kita ini, namun tidak ada tindakan atau tindak lanjut dari pihak penegak hukum, nah maka ini sepertinya dibiarin saja dan tidak dibawa ke ranah hukum apa-apa, maka kita meyakini ya bakal ada nanti orang-orang yang sama seperti itu ya, yang katanya nanti juga bisa ya memalsukan data-data saat ya mencalonkan diri di kepemerintahan ya. Kenapa? Ya salah satu kasus ya dari Pak Jokowi ini ya, sehingga dari penegak hukum dari keamanan pun tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas ya terhadap pihaknya Pak Jokowi ya. Kalau GM ya tidak berbohong dan ingin membuktikan kalau Jokowi itu pernah kuliah ya pasti akan mengundang seluruh teman-teman Jokowi ya yang asli berikutnya. Jokowi bukan orang-orang yang mengaku teman padahal bukan ya. Yang mengatakan Jokowi alumnus atau orang yang mengatakan ijazah Jokowi asli ya sementara tidak pernah ya melihatnya sama sekali adalah orang-orang yang mendapatkan ya manfaat dari kasus ini ya, termasuk dari UGM juga sudah melakukan hal itu. Nah, artinya teman-teman kita melihat ya kasus ini terus berlanjut dan terus bergulir teman-teman ya, karena satu sisi ya Pak Jokowi pihaknya tidak mengaku dan pihak RRT juga yang meyakini bahwa itu ijazah palsu. Nah, kedua kubu ini sangat luar biasa sekali teman-teman, sama-sama saling memanas ya, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan yang cukup luar biasa di negara kita ini ya. Lalu dikatakan bahwa teman-temannya
kasus sampai ke pengadilan, ya kalau udah sampai ke pengadilan, ya di pengadilan Indonesia tidak ada kejelasan ya lanjutkan sampai ke pengadilan internasional ya, karena sama ya nama Jokowi di internasional sudah sangat jelek juga atau sudah rusak ya. Nah, kalau satu katanya nggak kenal Jokowi berarti dosen dan rektor juga ya foto dengan Jokowi bohong semua ya. Kami rakyat meminta UGM harus ya transparan persoalan ijazah Pak Jokowi ini ya. Jokowi ya sangat lazim ya pada Pak Anies ya. Pak Anies tidak ada balas dan potongan pada orang lazim selain azabnya. Pak Gibran juga harus diperiksa soal ijazah. Khawatir ya bila mana Prabowo berhenti ya di pertengahan jalan, ya jangan sampai Indonesia dipimpin oleh para presiden ijazahnya palsu ya, seperti Pak Jokowi ini juga ya. Nah teman-teman, apa yang kita dapatkan dalam kasus ini teman-teman, bahwa ini sangat tidak baik ya untuk dicontoh dan sangat tidak baik untuk dijadikan pedoman karena tidak ada sisi positifnya. Tapi kita berharap ya agar pihak-pihak tertentu yang terlibat di dalam kasus ini mereka segera bisa mempertanggungjawabkannya kepada pihak di depan para aparat pengadilan teman-teman, supaya ini bisa selesai dengan baik dan tidak ada kericuhan dan tidak ada kegaduhan soal atau terkait soal isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan ya teman-teman, silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.